Oke, semangat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Eh, Hari ini kita akan bahas lagi lebih dalam apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu terkait dengan kebiasaan kita sebagai leader di Alpha Land Group, ya. Jadi minggu lalu kita banyak berbicara tentang pikiran. Sama halnya dengan materi yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, bahwa segala sesuatunya dimulai dari pikiran. Mungkin saja ada pertanyaan dari antara Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pikiran manusia itu seperti apa sih? Ya, kenapa kita selalu membicarakan datangnya dari pikiran? Apapun yang kita lakukan datangnya dari pikiran. Sebenarnya pikiran itu seperti apa sih? Gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pikiran, orang mengenalnya biasanya ada dua bagian, ya. Ada yang disebut dengan conscious mind, ya, pikiran sadar, dan ada yang disebut dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Itu yang secara umum diketahui oleh Bapak Ibu sekalian mungkin. Nah, kalau saya belajar yang namanya basic hypnosis dan advanced hypnosis, sebenarnya masih ada satu lagi namanya pikiran nirsadar. Nirsadar itu biasa kita sebut juga di bawah alam sadar juga, termasuk biasa dimasukkan ke sana, sehingga biasa disebut cuma dua saja. Tapi sebenarnya pikiran kita ini ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah pikiran nirsadar. Nirsadar itu sebenarnya ketika kita lahir di dunia ini masih di dalam kandungan ibu kita sendiri, pikiran nirsadar itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita. Ya, nanti akan saya sebutkan kira-kira fungsinya untuk apa sih, kan gitu ya. Nah, kemudian setelah nirsadar itu baru ada yang namanya, yang kedua dari dalam lagi itu namanya subconscious mind atau pikiran bawah sadar, yang saat kita lahir itu mestinya dia masih kosong. Tapi kalau nirsadar itu sudah diisi harddisknya itu oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian baru muncullah setelah 3 tahun kemudian baru bisa diisi yang namanya pikiran bawah sadar ini tadi atau subconscious mind. Baru di atasnya itu adalah pikiran sadar, ya, atau biasa disebut conscious mind. Nah, ketiga ini pasti ada fungsinya. Nah, dari situlah nanti sebenarnya habit itu ada di mana, ya kan? Kalau kita berbicara mengenai habit, ya, yang pertama tadi adalah nirsadar itu, pikiran yang paling dalam pertama sekali kita lahir, bahkan masih di dalam kandungan ibu kita pun sudah ada. Fungsinya itu untuk apa? Ya, mungkin kalau ibu-ibu pernah merasakan ketika mengandung itu, kaki anaknya nendang-nendang. Siapa yang menggerakkan? Nggak ada yang ngajarin, ya toh? Nah, itu adalah ciptaan dari Tuhan. Begitu dia lahir, nggak ada yang ngajarin dia nangis, nggak ada yang ngajarin dia pup, nggak ada yang ngajarin dia pipis, nggak ada yang ngajarin matanya berkedip, nggak ada yang ngajarin dia bernafas. Jadi fungsinya nirsadar tadi adalah untuk menggerakkan tubuh kita secara alamiah. Ya, nah itu nirsadar, supaya kita tahu nanti habit itu masuk kemana. Nah, baru masuk namanya pikiran subconscious mind atau pikiran di bawah sadar. Itu masih kosong ketika kita lahir. Dengan adanya kita diajak bercanda oleh ibu kita, diajak ngobrol oleh kakak-kakak kita, akhirnya semua informasi itu masuklah ke dalam subconscious mind kita tadi. Jadi ibarat harddisk tadi, pertama kita beli harddisk itu sudah ada nirnya, ya kan? Baru diisi programnya oleh kita, itu subconscious mind-nya. Nah, subconscious mind itu fungsinya untuk apa? Disitulah tempatnya yang namanya habit, ya. Jadi kebiasaan itu tersimpannya adanya di dalam subconscious mind atau otak bawah sadar, ya, atau pikiran bawah sadar yang biasa kita sebut. Nah, selain itu apa lagi? Kadang spiritual kita, ya kan, empati kita, itu semuanya adanya termasuk di dalam subconscious mind. Sementara conscious mind kita itu fungsinya adalah untuk analytical, menyimpan memori jangka pendek, ya. Itu adalah fungsi daripada otak bawah sadar kita tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita rubah itu masuk ke dalam subconscious mind, sehingga nanti merupakan menjadi kebiasaan baru buat kita.
Ya, jadi ada yang namanya critical area. Kalau disebut dalam istilah psikologi itu, otak kita itu misalkan seperti ini, ya kan? Kemudian ini otak kita sebutlah, atau pikiran tadi, pikiran bawah sadar, nir sadar, ada di dalamnya semuanya. Kemudian ada otak sadar tadi, ini ditutupkan, ya. Jadi antara otak sadar dan otak bawah sadar ini ditutupin lagi, ada namanya pembalutnya, itu adalah critical area. Nah, sehingga semua informasi yang masuk ke dalam otak bawah sadar ini tadi, dia nggak bisa masuk karena masuknya masuk ke dalam otak sadar dulu, ke pikiran sadar dulu. Pikiran sadar ini tadi fungsinya adalah analytical, ya kan, memori jangka pendek. Nah, sehingga semua informasi itu langsung itu deletion, dihapus, bahkan ada yang digeneralisasi dan lain sebagainya. Itu proses masuknya informasi ke dalam pikiran kita, sehingga itu nanti menjadi satu kebiasaan, ya. Nah, pikiran sadar ini tadi sebenarnya bisa kita matikan. Itulah fungsinya orang belajar yang namanya hipnosis, untuk mematikan fungsi daripada otak sadarnya, sehingga critical area itu tadi bisa kita tembus. Jadi semua informasi yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita tadi, itu lewat yang namanya kemarin sempat saya sebutkan adalah panca indera kita, fakok, atau modalitas kita, ya kan? Ada informasi masuk, masuk, ini saya terima atau enggak, ya? Kalau enggak, dibuang mentah, sehingga tidak masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi belum menjadi kebiasaan. Caranya supaya masuk ke alam bawah sadar ini, itu critical area yang menutupi alam bawah sadar itu harus kita buka dulu, ya kan? Nah, cara membukanya itu ada beberapa trik, ya. Yang pertama itu adalah repetisi, ya. Mengulang-ulang secara terus-menerus. Makanya teman-teman yang muslim kalau mau menghafal ayat-ayat Al-Quran, diulang-ulang. Tujuannya untuk apa diulang-ulang? Supaya critical area dan otak sadar kita ini tadi bosan, ya. Ketika dia bosan, akhirnya dia kebuka. Begitu kita ulang terus, akhirnya masuklah ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga menjadi memori jangka panjang. Karena itulah fungsinya, itulah akhirnya menjadi kebiasaan buat hidup kita, ya. Mungkin kenapa kita bisa menghafal yang namanya Pancasila, ya toh? Itu setiap upacara kita bacakan. Kenapa kita masih ada beberapa teman-teman ini yang memang dulu konsentrasi menghafal Undang-Undang Dasar 45, ya, itu sampai sekarang mungkin masih masuk. Kenapa? Karena itu secara otomatis langsung harddisknya tadi, memorinya tadi keluar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita karena dari dulu sering kita repetisi. Jadi kalau kita mau merubah kebiasaan kita, kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, itu kita harus melakukan yang namanya repetisi. Kalau kita ingin merubah, Pak, saya nggak bisa loh memulai membaca, ya kan? Jadi hobi saya nggak membaca. Sebenarnya kebiasaan yang pertama adalah mau tidak mau ada dulu komitmen dalam diri kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Mau membaca, hari ini baca dulu selembar, bosan, biarin aja bosan, besok baca lagi, sampai nanti akhirnya bosan. Pikiran alam sadar kita tadi, alam sadar kita dan critical area-nya juga bosan. Proses kita membaca tadi merupakan kebiasaan buat kita karena sudah masuk ke dalam alam bawah sadar, ya. Nanti boleh kita akan coba nanti bagaimana trik untuk merubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru dengan teknik yang namanya switch pattern. Switch pattern itu adalah salah satu teknik yang sangat ampuh untuk merubah kebiasaan dalam neurolinguistic programming. Nanti pada akhir materi kita coba nanti sekilas saya akan jelaskan ke teman-teman bagaimana kita bisa merubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru. Bahkan kalau teman-teman di MACT Center Medan sudah beberapa kali juga melihat atraksi bagaimana saya bisa menghilangkan kebiasaan orang yang merokok hari ini, tahu-tahu bisa hilang dia merokoknya, nggak merokok lagi, tapi hanya sekali. Tapi kalau terus saya ulang-ulang selama 30 hari aja, mungkin dia akan lupa merokok, ya. Itu karena repetisi dan diulang-ulang terus, akhirnya menjadi kebiasaan. Itu tersimpan di dalam
alam bawah sadar kita atau subconscious mind kita ya. Itu yang pertama, bagaimana caranya kita memasukkan kebiasaan-kebiasaan baru kita ke dalam alam bawah sadar kita sehingga menjadi kebiasaan baru yang ingin kita lakukan. Itu proses yang pertama adalah repetisi. Nah, kemudian apa lagi? Bagaimana supaya masuk kebiasaan tadi? Itu lewat identifikasi kelompok. Ya, ada guru kita yang kita seganin, begitu dia memberikan nasihat kepada kita, kita dengar. Tapi orang tua kita nggak dengar. Kenapa? Kita mengidentifikasi, oh saya segan sama si A, segan sama si B. Oh saya kalau mau mendengarkan sama pastor, pendeta, ustadz, saya mau mendengarkan dan merubah hidup saya. Tapi kalau dari orang lain, dari teman saya nggak mau. Itu identifikasi, ya kan? Nah, makanya susah buat saya untuk merubah orang yang lebih tinggi levelnya dari saya misalnya. Itu susah, kecuali belum kenal kan gitu ya. Nah, nggak mungkin bawahan itu merubah sifat atasannya itu secara ilmu psikologi hipnosis ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau kita mau merubah kebiasaan, yang pertama repetisi, yang kedua identifikasi kelompoknya tadi, supaya kita tahu kalau kita ingin merubah tim kita tahu triknya. Nah, yang ketiga adalah otoritas figur juga. Ini sama dengan identifikasi kelompok tadi. Misalnya keluarga tadi. Kalau figur ini sama juga, ada orang yang memang jadi panutan buat kita. Jadi kita melihat perubahan sifat dia, kita ikut menjadi pengikut dia. Karena kita punya role model kita. Saya ingin seperti dia. Kenapa? Karena otoritas dia ke pikiran saya lebih kuat. Sehingga saya bisa merubah kebiasaan saya. Makanya ketika kita mau merubah kebiasaan kita, lebih baik orang yang lebih otoritasnya tinggi memberitahu ke kita supaya kita bisa berubah. Dibandingkan dengan anak kita misalnya kan gitu. Nah, itu adalah trik yang ketiga, bagaimana supaya semua informasi yang masuk ke kita, hal yang positif ingin kita lakukan menjadi kebiasaan baik buat kita. Prosesnya itu tadi. Yang keempat adalah emosi. Hati-hati ketika kita emosi, itu pikiran alam sadar kita itu kebuka, critical areanya. Makanya orang yang emosi, apakah emosi gembira? Ya, emosi itu ada 7 ya. Ada gembira, ada sedih, ada konten atau meremehkan orang lain, ada angry, marah, ya kan? Ya kan? Nah, ada jijik, disgust kan gitu ya. Nah, itu adalah emosi. Jadi pada saat kita emosi, marah misalnya, kesel misalnya kan gitu, itu sebenarnya critical area kebuka. Makanya ketika kita kesel sama seseorang, dia memberikan informasi ke kita, itu akan menjadi kebiasaan ke kita. Kenapa? Karena langsung masuk ke dalam alam bawah sadar kita tadi. Critical area pada saat emosi kita tinggi, itu critical areanya kebuka. Sehingga pada saat kita marah, pada saat kita gembira, itu banyak hal yang bisa kita ingat sampai sekarang. Karena langsung masuk ke alam bawah sadar kita atau subconscious mind atau pikiran bawah sadar tadi. Nah, itu yang keempat. Baru yang terakhir itu adalah kerjaan orang hipnosis, ya, hipnotis, ya. Jadi penghipnotis itu bisa membuka alam bawah sadar kita dengan cara mereka berbicara. Nah, itu fungsinya daripada pikiran kita tadi, supaya nanti pada saat kita masuk ke materi, habit yang ingin kita lakukan, prosesnya kita sudah tahu, ya kan? Nah, saya langsung buka aja ke materinya. Di sini kita akan membahas nanti sekilas-sekilas saja apa itu yang namanya habit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama itu adalah be proaktif, ya. Sama-sama kalau saya buat gerakannya biar gampang kita menghafal, karena proses belajar itu lebih cepat menggunakan VAK, visual, auditory, kinestetik. Kalau visualnya teman-teman bisa ngelihat, kalau merasakan langsung kita buat gerakannya. Misalnya be proaktif itu kita buat be proaktif. Nah, artinya kita sama-sama melakukan kegiatan apapun harus proaktif. Jadi be proaktif, ya. Itu gerakan yang pertama. Kemudian habit yang kedua, saya buat lagi gerakannya biar teman-teman gampang menghafalnya. Itu adalah yang namanya begin with the end in mind. Jadi begin itu mulai dari bawah. Begin, ya kan? Begin with the end, ya, akhir in the mind, ya. Begin with the end in mind itu semuanya datangnya dari pikiran. Tadi sudah saya jelaskan. Baru yang ketiga, put first, think first. Yang keempat, think win-win. Jadi berpikir menang. Jadi think win-win, ya. Supaya nanti teman-teman boleh sambil buat gerakannya juga di rumah, nggak apa-apa, ya. Yang ketiga, seek first to understand, then to be understood, ya. Seek first, ya kan? Seek first to understand, supaya mengerti.
than to be understood, ya kan? Nah, baru synergize, lipat tangan, goyang kepala, itu synergize, ya, supaya gampang hafalnya. Synergize, nah gitu ya. Baru sharpen the saw. Kalau sharpen the saw itu asahlah gergaji, cukup sharpen the saw. Nah, jadi ini adalah gerakan yang saya buat simple saja supaya teman-teman lebih gampang untuk menghafal yang namanya 7 habit ini. Ya, kita masuk ke habit yang pertama, be proaktif, ya, sama-sama be proaktif. Nah, be proaktif, kemarin kita sudah jelaskan bahwa ketika orang yang proaktif ada stimulus yang masuk ke dalam pikiran dia tidak langsung labrak gitu, tapi diberikan kemarin rongga buat kita memilih. Ada rongga, berpikir sejenak sebelum melakukan. Apa resikonya saya menjawab A? Apa resikonya saya menjawab B? Apa keuntungan buat saya? Apa kerugian buat saya ketika ada stimulus, informasi dan lain sebagainya, tindakan yang ingin saya lakukan? Nggak langsung kita, oh jangan begitu, salah begitu. Tapi apa yang mereka sampaikan itu jangan-jangan ada hal positif yang ada muncul di sana. Itu namanya ada rongga untuk kita respon. Nah, itu orang yang proaktif. Sementara orang yang reaktif tadi, ya, kalau orang yang reaktif itu begitu ada respon langsung ditabrak, bahkan bisa dihantam begini sehingga berantakan, kacau semuanya. Jadi kalau kita berbicara proaktif itu adalah kekuatan, kebebasan, dan kemampuan untuk memilih respon sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Itu kalau kita berbicara mengenai proaktif. Sementara kalau kita berbicara orang yang reaktif itu dia nggak seperti itu proses berpikirnya. Dia nggak panjang, dia hanya membiarkan suasana hatinya. Kalau hatinya gembira, boleh dia jawabnya baik. Tapi kalau hatinya lagi nggak enak, perasaannya nggak enak, ya makanya kadang-kadang kita minta tanda tangan pengatasan, ngelihat situasi, responnya kira-kira seperti apa, keadaannya seperti apa, supaya kita tahu masuk ke sana. Nah, itu kalau orang reaktif. Nah, apa saja sih kebebasan untuk memilih itu? Kebebasan kita untuk memilih itu ada 4 anugerah manusia. Ada 4 anugerah manusia itu yang disampaikan di materi kita ini. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, ya. Yang kedua, imajinasi, hati nurani, dan kehendak bebas. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri itu adalah dampak apa yang akan timbul. Dampak apa yang akan timbul oleh perilaku reaktif yang akan saya lakukan. Nah, itu kita pikirkan, kalau saya melakukan ini, apa dampak yang timbul? Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai imajinasinya, itu apa? Dampak apa yang Anda inginkan bagi diri Anda? Itu imajinasinya, ya. Apa yang saya inginkan dari reaksi saya untuk memilih ini, anugerah ini. Baru kalau kita berbicara mengenai hati nurani, respon apa yang akan saya lakukan, apakah baik hasilnya, apakah tepat nanti respon yang saya lakukan, itu adalah hati nurani kita, ya. Nah, kemudian kehendak bebas ini, apa yang Anda lakukan untuk berhenti sejenak, ya, memberi respon yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kita berhenti sejenak. Kita boleh memilih, oh saya mau putuskan sekarang atau nanti. Nah, itu adalah respon daripada orang yang proaktif. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, kemarin sempat udah saya singgung juga, orang yang reaktif itu dia selalu memperkecil lingkaran pengaruh dia. Sementara orang yang proaktif dia memperlebar, ya. Nah, di sini bisa kita lihat lingkaran pengaruh kita ini. Kalau orang yang fokus pada proaktif, dia harus memperlebar, ya kan, lingkaran pengaruh dia. Sementara orang yang reaktif itu fokus kepada lingkaran kepedulian dia atau apa yang mereka pikirkan. Sementara apa yang mereka pikirkan itu mereka nggak bisa rubah, mereka nggak bisa pengaruhi. Yang bisa yang mereka rubah itu adalah diri mereka sendiri, diri kita sendiri. Nah, itu adalah proses daripada orang berpikir secara proaktif dan orang berpikir secara reaktif, ya. Jadi kalau teman-teman nanti mengambil keputusan, berpikir juga, saya mau merubah orang itu bukan hak kita untuk merubah, kita nggak bisa. Tapi apa respon saya supaya saya tidak terpengaruh dengan cara orang berkomunikasi dengan saya. Misalnya kan gitu, cara atasan saya marah dan lain sebagainya, saya nggak terpengaruh, saya tetap optimis, saya tetap produktif, saya tetap termotivasi walau apapun yang disampaikan oleh mereka, dan saya tidak terpengaruh sama ucapan mereka. Nah, itu semuanya kuncinya adalah proaktif itu ada di dalam diri saya, ya.
Nah, kemudian masuk lagi kita ke habit yang berikutnya adalah begin with the end in mind, ya. Segala sesuatunya mulai dari pikiran kita. Tadi sudah saya jelaskan semua tentang pikiran. Kalau teman-teman lihat bagaimana Bapak Sudarsono menciptakan Monas, dia pertama bukan langsung didirikan Monas itu, ya, tapi dia ciptakan dulu di dalam kepala dia, baru bentuknya seperti apa, kedepannya seperti apa, jadilah bentuk Monas yang seperti saat ini. Jadi ciptaan itu pertama sekali kita ciptakan secara mental di dalam pikiran kita, baru kita curahkan di dalam bentuk fisiknya, ya. Nah, itu begin with the end in mind. Sama juga halnya ketika kita melakukan tugas dan aktivitas kita. Ketika COVID-19 ini melanda tempat kita bekerja, apa kira-kira yang tercipta di dalam mental kita, pikiran kita? Respon apa yang kita lakukan supaya kita tetap bertahan hidup, misalnya, kan gitu. Itu semuanya kita ciptakan, kita pikirkan dulu, baru Bu Ajeng dan timnya, ya kan, kemarin kita meeting, kita buat promosi ini, itu baru ide, baru bagaimana realisasinya. Tim saya dengan tim Pak Marujar dengan HOD semua di sini melakukan eksekusi. Nah, itu datangnya dari mana? Dari pikiran tadi. Kalau nggak muncul itu dalam pikiran tadi, tidak menjadi kebiasaan buat kita. Jadi begitulah prosesnya bagaimana terjadinya pikiran itu. Nah, ini ada perannya sebenarnya. Kalau kita sudah tua nanti, kemarin sudah sempat saya singgung juga ke teman-teman, kalau kita sudah tua, apa harapan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi? Sebagai personal, sebagai profesional, sebagai sosial. Kalau sebagai diri sendiri, saya perannya, tokoh kunci saya siapa? Saya sendiri. Saya mau jadi apa di kemudian hari? Sayalah yang menentukan, sayalah yang menilai. Tapi kalau saya sebagai suami nih, apa harapan saya ke depan? Ya, saya menjadi tokoh kunci saya itu, yang menilai itu adalah istri saya. Apakah saya ini orangnya baik atau buruk? Itu tergantung daripada penilaian daripada istri saya. Kalau saya sebagai orang tua, yang menilai adalah anak saya. Kalau saya sebagai bawahan, yang menilai adalah atasan saya. Kalau saya sebagai atasan, yang menilai saya ini baik, saya ini tidak baik, itu kadang-kadang dinilai oleh bawahan kita. Nah, begitulah proses bagaimana supaya ke depannya itu apa yang kita inginkan tergantung daripada apa yang kita tanamkan saat ini. Jadi kalau kita ingin supaya sambutan-sambutan yang baik untuk kita semuanya, peran kita sebagai diri sendiri, peran kita sebagai atasan, peran kita sebagai warga, bagaimana? Sekarang pola pikir kita, kalau saya sebagai warga saat ini RTA, kira-kira saya sebagai warga, apa penilaian warga yang lain terhadap saya? Apa penilaian Pak RT terhadap saya? Apakah orangnya saya ini kooperatif, mau membantu ketika ada gotong royong, atau mau memberikan sumbangan kepada warga-warga setempat yang tidak mampu? Nah, nanti ada keputusan posisi, bayangkan kita dulu sebagai mereka, ya kan? Jadi kalau sama juga halnya dengan kita yang berada saat ini di kantor, bayangkan kalau kita marah ke tim kita, bayangkan saat ini kita asosiasikan bahwa kita sebagai anak buah kita, dan kita disasosiasikan. Kita menonton dari atas bahwa kita memarahi diri kita sendiri. Bagaimana perasaan kita? Sehingga pada saat itu langsung kita bisa ada rongga kita untuk berpikir, oh berarti nggak ada nih nilainya buat saya. Nilai untungnya buat saya ketika saya marah, misalnya merugikan buat diri saya sendiri, merugikan buat orang lain, misalnya, kan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh video Stephen R. Covey tadi, buatlah suasana kerja kamu itu menyenangkan. Berapa di antara kita yang hasil kerjanya jauh lebih maksimal jika situasi lingkungannya senang? Hampir semua tadi tunjuk tangan, kan gitu ya. Itu artinya pikiran kita bahagia itu, proses kerja di dalam diri kita pun kita bisa lebih bahagia lagi, ya kan? Jadi hati yang gembira buatlah selalu supaya kita pun maksimal cara bekerja kita. Nah, baru habit yang selanjutnya adalah put first, think first, ya. Jadi put first, think first ini yang penting aktivitas apa yang harus saya lakukan. Ya, ini termasuk mewakili visi misi, nilai-nilai, dan prioritas utama apa yang kita lakukan ketika terjadi misalnya pandemi COVID-19 ini. Apa prioritas kita? Apa unpriority kita yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan aktivitas kita? Nah, dari sekarang kan kita sudah mulai nih memilah-milah.
Oh, saya sudah membuat program kerja saya kemarin. Kalau Pak Margo kemarin misalnya ganti eskalator dan lain sebagainya. Oh, ternyata dengan adanya COVID-19 ini, kita mungkin budget kita terbatas, terganggu, sehingga kalau masih bisa dipakai eskalatornya, itu nggak jadi prioritas, Pak. Yang prioritas sekarang apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan-pelayanan kita yang lain supaya kita masih tetap bangkit. Nah, itu adalah menentukan prioritas kita. Nah, di sini ada metrik yang dibuat oleh Stephen R. Covey itu. Ada metriknya itu satu, penting, ya kan? Dan mendesak. Wah, ini kalau penting dan mendesak, orangnya ini kalau selalu pekerjaannya berada di kuadran 1, biasanya orangnya bisa gampang stres. Ya kan? Kenapa? Karena dikejar-kejar terus, ya. Itu adalah ada di kuadran 1. Semua itu adalah prosesnya yang krisis, ya, masalahnya yang ditekan, proyek, rapat, laporan-laporan yang tertunda, kan itu masuk ke sana semua. Nah, itu kuadran 1. Sementara kalau kuadran 3 itu kita lihat tidak penting dan tidak mendesak. Itu ngapain? Wah, pada saat rapat interupsi yang nggak penting misalnya, membuat laporan yang nggak penting, rapat yang nggak penting, telepon yang nggak penting, email yang nggak penting, misalnya itu termasuk di kuadran 3. Bahkan masalah-masalah kecil orang yang ada di sekitar kita pun kita pingin nimbrung di sana, itu nggak penting dan nggak mendesak juga, itu ada di kuadran 3. Nah, kuadran 4 itu apa? Kuadran 4 itu udah tidak penting dan tidak mendesak. Ya, pekerjaan apa aja di sana misalnya? Ya, hal-hal yang terima telepon yang nggak penting lah, surat-surat yang nggak penting, nulis-nulis email yang nggak penting, chatting yang nggak penting, menyia-nyiakan waktu kita. Itu ada di kuadran 4. Sementara orang yang proaktif itu selalu ada di kuadran 2. Ya. Orang proaktif itu, dia itu bisa menyusun waktunya itu tidak penting. Ya kan? Tapi tidak mendesak maksud saya, tapi penting. Tidak mendesak, tapi penting itu. Contohnya apa? Persiapan. Tidak penting, tapi kita sudah persiapkan dari sekarang. Saya mau jalan-jalan, rekreasi. Itu termasuk orang yang proaktif. Dia rencanakan dulu, bukan mendesak, kan gitu ya. Atau mungkin ada merencanakan melakukan kegiatan, bahkan membuat laporan yang tepat waktu, bahkan klarifikasi, termasuk rekreasi. Tadi saya sampaikan itu termasuk daripada orang yang proaktif, bisa merencanakan semua hal-hal yang ingin dia lakukan tanpa harus tiba-tiba, tanpa harus menunda-nunda, ya. Nah, jadi kalau memang ada selama ini pekerjaan kita ada di kuadran 1, 3, dan 4, berusahalah saat ini kita pindahkan bersama-sama ke kuadran 2 sebagai orang-orang yang proaktif. Ya, sekarang habit yang selanjutnya, ya, secara singkat aja saya jelaskan, berpikirlah menang-menang, think win-win. Itu adalah keseimbangan antara keberanian dan timbang rasa. Nah, di situ apa keberanian? Keberanian itu adalah kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan kita. Jadi jangan takut-takut mengungkapkan perasaan kalau memang benar, ya kan? Jangan takut-takut mengungkapkan ide-ide untuk MICT supaya lebih bangkit lagi. Nanti takut tersinggung Pak Heri, takut tersinggung Pak Maruja, takut tersinggung Pak. Jangan. Tapi kalau hal yang menguntungkan, itu ada keseimbangan di sana antara keberanian, kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan kita. Sementara timbang rasa tadi apa? Timbang rasa itu adalah kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pemikiran dan perasaan orang dengan rasa menghormati. Ya kan? Itu adalah timbang rasa. Jadi ada keseimbangan di sana antara keberanian dan timbang rasa. Nah, pada saat think win-win ini kalau di kerjaan prakteknya seperti apa sih? Contoh, saat ini kita sudah mau libur lebaran misalnya. Kalau nggak ada tadi pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak sekali di antara kita yang merayakan lebaran pingin cuti nih, ya kan? Nah, sementara pekerjaan masih banyak yang harus kita kerjakan. Bagaimana caranya supaya tim kita yang mau cuti ini, sementara kita masih kepengen tenaga dia membantu kita? Bagaimana cara kita berpikir melakukan tindakan think win-win ini supaya sama-sama happy? Nah, di situ terjadilah negosiasi. Jadi ada negosiasi antara A dan B, atasan dan bawahan, bagaimana prosesnya supaya kita sama-sama dimenangkan. Oh, kita ngomong aja ke bawahan kita, ke tim kita. Bro,
sebaiknya kamu jangan cuti dulu ya, dipending aja. Nanti aku usulin deh, bulan depan itu digantikan cuti kamu, nanti aku tambahkan uang pulang kampung. Kira-kira mau nggak? Kalau mau katanya berarti kan sama-sama menang. Mereka nggak terganggu, kenapa? Karena ada benefit yang mereka terima pada saat mereka nggak cuti, atau cuti kamu aku uangkan ya, misalnya kalau misalnya bisa diuangkan tadi, kan mungkin itu adalah berpikir menang-menang tadi. Jadi aktivitas tetap berjalan, tapi proses kerjanya tetap berjalan, dan proses berpikirnya tadi masih menang-menang, ya kan? Misalnya kalau kita di rumah, supaya berpikir menang-menang antara orang tua dan anak. Anak kita itu kan misalnya nggak mau ngerjakan PR, kan kita paksa, mungkin harus kita kasih reward. Nak, harus kerjain PR nanti ya. Nanti kalau selesai ngerjain PR, kamu saya kasih benefit, hadiah. Nah, pada saat dia nggak mau, ya ada negosiasi di sana sehingga anak senang belajar, kita pun senang melihat anak juga. Nah, itu adalah proses berpikir menang-menang yang akan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, ini prosesnya tadi antara timbang rasa. Kalau misalnya berpikir kalah-kalah, ya ini yang paling sadis. Kalau dia misalnya menang, saya nggak mau dia untung, sama-sama rugi. Kalau di dalam penjualan tadi, dia rugi, saya pun mau rugi, sama-sama rugi. Nah, itu nggak baik, kan gitu kan. Ada apapun yang terjadi, dia mau bilang apapun, saya mau supaya saya menang. Nah, ini berpikir menang. Nah, tapi ya ada juga orang yang berpikirnya, ya sudahlah saya kalah aja, itu berpikir kalah menang. Sementara yang harus menjadi pemikiran orang yang proaktif itu adalah berpikirnya menang-menang. Nah, kemudian habit yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Ya, itu adalah berpikir menang-menang. Artinya di sini kita mendiagnosa dulu sebelum mengobati. Apa itu diagnosa? Diagnosa dengan tepat gejala yang ada sebelum Anda memberikan resep dan solusinya. Saya punya kacamata saya itu bagus tapi minus 3. Misalkan, saya kasih ke Bu Jenny nih, Bu Jenny pakai nih kacamata saya ini, bagus sekali di Bu Jenny. Itu menurut paradigma saya. Di saya bagus, di Bu Jenny belum tentu pas. Ya kan? Makanya kita harus mendiagnosa, melihat dulu kejadiannya seperti apa, supaya kita tahu memberikan solusi kepada orang lain. Jangan langsung hantam kromo, itu artinya tadi kita reaktif. Nggak ada rongga buat kita berpikir apa kira-kira untung dan ruginya buat orang lain. Jadi kita hati-hati ketika ada kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini merugikan orang lain, bahkan merugikan diri saya sendiri. Hati-hati sekarang, kita harus lebih banyak berpikir apa untungnya buat saya. Makanya nanti setelah selesai kita materi ini pun ada tugas yang sedikit nanti akan saya sampaikan ke teman-teman ya. Nah, kemudian habit yang selanjutnya adalah synergize. Synergize itu adalah kerjasama. Bagaimana caranya supaya hasil kita itu menjadi hasil yang terbaik? Kalau kita lihat di sini, saya punya cara, Bapak Ibu punya cara. Nah, cara ini kita gabungkan menjadi cara yang ketiga, alternatif ketiga. Jadi kalau ada cara saya, ada cara Bapak dan Ibu, kita gabungkan mana cara yang terbaik. Bahkan kedua cara kita ini kita gabung jadi satu, kita refleksikan dari sudut pandang masing-masing, buat gagasan-gagasan barunya, kira-kira apa untung dan ruginya buat kita, buat tim dan lain sebagainya, kita buat analisa resikonya. Nah, itu adalah alternatif yang baik buat kita. Nah, ini adalah proses daripada synergize ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sharpen the saw. Asahlah gergaji, sharpen the saw. Nah, kalau kita hidup ini, apa saja yang perlu kita asah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan? Yang pertama, kalau kita mau tetap produktif, asahlah fisik kita. Lewat apa? Olahraga yang teratur, asupan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, dan atur pola pikir. Kenapa? Tadi pola pikir yang menentukan semua habit kita. Nah, itu harus setiap saat kita asah, ya kan? Kalau kita sekarang di Alpha Land MACT Medan, kita setiap saat ini sampai sekarang jam 10 pagi kita berolahraga ringan, jemur supaya imunitas kita sehat, sehingga COVID-19 ini tidak merasuki di dalam diri kita. Nah, itu salah satu kebiasaan yang kita bangun di sini. Setiap hari jam 10 kita pasti berjemur. Makanya saya sama Pak Marujar udah agak hitaman dikit nih, kan gitu ya. Bahkan banyak kan, emang dari dulu hitam ya Pak Marujar ya. Nah, itu kebiasaan yang sudah kita tanamkan saat ini.
Dulu misalnya pertama sekali saya masuk ke MACT Medan, nggak ada yang namanya I Love Monday. Bagaimana kita bertukar informasi antara departemen yang satu dengan departemen yang lain. Mungkin ada di sana pekerjaan yang harus kita koordinasikan. Dengan adanya saya buat kebiasaan saat ini, rasanya setiap hari Senin tanpa disuruh, itu teman-teman semua sudah ngumpul di ruang serbaguna kita. Tujuannya apa? Mereka udah tahu. Awal-awalnya mungkin nggak seperti itu, karena nggak kebiasaan mereka. Setelah dilakukan secara terus-menerus, itu menjadi kebiasaan. Nah, yang kedua adalah sosial atau emosional kita. Apa itu? Setoran secara konsisten terhadap RBE. RBE itu adalah rekening bank emosi kita, hubungan-hubungan yang penting. Jadi, sebelum kita masuk misalnya dari habit ketiga ke habit keempat, di situ ada sebenarnya yang harus kita perhatikan, bagaimana cara kita membangun rekening bank emosi kita. Ketika kita marah ke orang lain, itu sama dengan kita menarik, ya kan? Minus. Tapi menasehati orang lain, memberikan bantuan orang yang lain, itu sama dengan menambah rekening bank emosi kita. Kenapa? Karena kita bangga, happy, senang. Sementara kalau kita marah ke orang lain, imunitas kita semakin berkurang. Berarti rekening bank emosi kita akan berkurang. Jadi jangan dipikir ketika kita marah, ketika kita emosi, itu biarin aja orang lain mampus sana, kan gitu. Sebenarnya enggak. Kalau orang lain itu pintar berpikir, langsung dia marah-marah. Aduh, Bapak kasihan banget ya, kasihan banget. Jangan-jangan Bapak ntar lagi stroke, lagi marah-marah. Kalau dia berpikirnya seperti itu, kita ini 2 kali lipat mengurangi rekening bank emosi kita. Sementara orang itu bertambah, dia semakin sehat. Kita mikirin apa yang mereka lakukan, sementara mereka nggak pernah mikirin apa yang kita lakukan. Bahkan kita marah semarah apapun, mereka nggak peduli, senyum-senyum aja. Lebih sakit seperti itu kan. Akhirnya kita semakin lama semakin terkuraslah rekening bank emosinya. Makanya bangunlah hubungan sosial kita supaya kita selalu hidup bahagia. Nah, selanjutnya adalah melayani, itu adalah spiritual. Melayani, klarifikasi, kemudian rajin membaca, meditasi. Jangan dianggap meditasi itu nyari ilmu dan lain sebagainya ya. Saya dulu waktu ngajar yang namanya Merpati Putih, saya ikut ke Parangtritis harus meditasi, tapi rasanya seger banget kan gitu ya. Itu perlu yoga dan lain sebagainya supaya otak kita yang selama ini terpenat ya bisa kita kosongkan sejenak, supaya bisa muncul hal-hal yang baru, yang produktif, yang berguna, yang mungkin bisa menjadi kebiasaan baru buat hidup kita. Jadi secara spiritual juga kita harus asah terus. Yang selama ini jarang membaca, bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan. Yang selama ini jarang olahraga tadi, udah boleh mulai sekarang, nanti kita akan belajar bagaimana mengubah habit kita. Nah, yang terakhir adalah mental. Itu juga termasuk membaca, menulis, meneliti, itu ada membangun atau mengasah daripada mental kita. Ya, termasuk ngikutin training seperti ini, saya memberikan materi sharing seperti ini mengasah mental saya juga. Ya kan? Saya semakin lebih dewasa dari sisi mental saya karena saya asah terus. Nah, ini adalah proses serpent the soul, asah gergaji kita tadi supaya kita semuanya habit satu, ya, be proactive, begin with the end in mind, ya, begin with the end in mind, ya kan? Put first thing first, ya kan? Think, win, ya kan? Baru seek first to understand, then to be understood, synergize, dan terakhir serpent the soul. Itu adalah habit yang terakhir untuk mendukung 6 habit yang sebelumnya itu. Artinya kita harus mengulang-ulang proaktif, mengulang-ulang begin with the end in mind, mengulang-ulang think, win, mengulang-ulang seek first to understand, then to be understood, mengulang-ulang namanya synergize. Nah, itu adalah proses daripada membangun kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Nah, secara singkat saya akan coba jelaskan ke Bapak Ibu. Ini sebenarnya ketika saya belajar NLP, ada yang namanya proses Swiss pattern itu. Swiss pattern itu salah satu cara untuk merubah, bisa dipraktekkan sendiri nanti di rumah. Salah satu trik untuk merubah kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Bahkan ini merubah ketakutan kita menjadi tidak takut, ya, itu namanya terapi, ya. Terapinya itu secara singkat, misalnya teman-teman saat ini nanti akan buat tugas membayangkan kira-kira kebiasaan apa yang selama ini Bapak dan Ibu rasakan merugikan buat diri Bapak Ibu sekalian. Di searching mulai dari sejak kapan? Kalau ingat mulai dari sejak lahir, searching sampai sekarang, searching di dalam pikiran kita. Cara searching kita itu nanti prosesnya itu adalah bola mata kita ke kiri atas.
baru lihat gambarnya. Itu proses cara berpikir supaya mind and body one system. Jadi kita lihat bola mata kita ke kiri atas, sambil kita memikirkan apa kebiasaan-kebiasaan saya yang mengganggu saya, yang merugikan saya, yang ingin saya rubah. Lihat di sana adakah warnanya. Kemudian lihat matanya ke kiri sejajar, ada nggak suara-suara yang merugikan buat saya pada waktu itu, kan gitulah. Nah, setelah kita searching gitu, nanti pada saat paling tinggi sekali puncak emosi kita foto, ya kan? Begitu trik dipoto, nah itu disimpan sebagai gambar kita yang ingin kita rubah. Nah, kalau saya buat bentuknya tadi, misalnya kalau ada kertas, ini misalnya kertas putih, nanti di pojok bawah sini itu buat gambar yang ingin kita rubah. Kalau yang besarnya ini tadi, yang sudah kita foto tadi, kita anggap di foto yang besar ini, ya toh? Itu prosesnya nanti. Nanti kalau ada waktu lebih lama lagi, kita bisa diskusi mengenai Neuro-Linguistic Programming atau NLP atau hipnosis, bagaimana cara menghancurkan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, misalnya kita sudah searching tadi, sudah dapat, sudah hidup dia, kita foto, dapat fotonya yang sangat emosi kita cukup tinggi, terganggu dengan kebiasaan lama kita itu, taruh di sini semuanya, ya kan? Bayangkan ini layar bioskop lah, kan gitu ya. Nah, kemudian kita coba searching lagi kebiasaan-kebiasaan positif yang selama ini menguntungkan buat kita, atau kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Berarti kalau kita mau ciptakan kebiasaan baru, kita lihat bola mata kita ke kanan atas. Saya mau menjadi seperti apa? Saya mau merubah kebiasaan lama saya menjadi kebiasaan seperti apa? Kan dapat nih yang menyenangkan buat saya, menguntungkan buat saya. Dapat difoto lagi, taruh di bawah sudut sini, ya kan? Begitu taruh di bawah sudut sini, sudut lebar tadi, gambar lebar ini adalah gambar yang ingin kita rubah. Gambar yang baru ini adalah kebiasaan baru kita, ya kan? Begitu nanti kita ingin merubah secara berpikir, teman-teman langsung pelan-pelan gambar yang terang tadi, lama tadi, kaburkan pelan-pelan, tapi gambar yang kecil ini diterangkan. Begitu diterangkan dalam pikiran kita, sambil kita berpikir aja, nanti kan teman-teman sudah tahu nih caranya untuk memasukkan pikiran-pikiran yang ingin kita rubah, kebiasaan-kebiasaan yang kita rubah, taruh di sini, baru buat gerakan swish gitu aja. Semua kotak kecil ini tadi menutup yang besar secara tiba-tiba, srep gitu kan. Itu diulangi, baru tiba-tiba teman-teman udah mikirin aja pacarnya gitu kan, baru masuk lagi, diulang lagi. Itu namanya kalau mikirin lagi pacar saya dulu siapa atau gimana, itu namanya break state. Break state itu kita berhenti yang nggak ada hubungannya dengan ini, baru diulang lagi, masukkan lagi gambar yang mau kita rubah, kebiasaan lama yang mau kita rubah ke tempat yang lebar, taruh lagi tadi gambar baru, kebiasaan baru yang ingin kita lakukan, ya kan? Baru tiba-tiba lagi ini diterangkan dan dilebarkan, menutupi gambar yang lama, serp gitu kan, diulang selama 10 kali. Ya, biasanya kalau itu saya buat terapi untuk orang, nggak perlu saya tahu apa masalah Bapak Ibu sekalian, pikirkan aja apa masalah Bapak dan Ibu. Ya, bayangkan, masukkan foto di situ tadi, bayangkan lagi di kotak kecil itu dirubah menjadi seperti apa kebiasaannya. Nah, baru masukkan di situ, baru sweep, menutupi semua kebiasaan-kebiasaan yang lama tadi. Kalau kita ulang selama 10 kali aja, tapi dengan proses tadi bagaimana masuk ke alam bawah sadar, repetisi, kita ulang-ulang, harus fokus, harus benar-benar kita emosional kita cukup tinggi, ada keinginan untuk mau berubah. Ya, jadi nanti Bu Dona juga akan buat quiz ke teman-teman untuk kita sama-sama berjanji merubah kebiasaan kita. Satu aja nanti setelah Bapak dan Ibu searching semua kebiasaan-kebiasaan Bapak dan Ibu yang mungkin merugikan buat Ibu dan Bapak sekalian. Saya nggak perlu tahu, Bu Dona nggak perlu tahu. Ya boleh aja nanti namanya ditulis nama asli, nggak maupun nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau benar-benar kita ingin merubah kebiasaan kita, itu sebenarnya kita harus bercerita ke orang lain. Kenapa? Dengan kita bercerita ke orang lain, ada kontrolnya dari orang lain. Ya. Kalau kita ingin merubah, jadi ada orang yang mengingatkan. Jadi nanti kita searching kebiasaan-kebiasaan lama kita, setelah searching baru kita tuliskan, baru pertanyaan keduanya, apa sebenarnya kebiasaan-kebiasaan lama itu yang merugikan buat saya? Ya kan? Kerugian-kerugian apa yang tercipta dalam diri saya dengan saya melakukan kebiasaan-kebiasaan lama saya? Nah,
Setelah kita tahu dapat ruginya banyak, saya mau merubah. Itu tadi searching yang ingin kita rubah tadi. Itu pertanyaan yang ketiga. Searching semua kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita rubah. Mau menjadi seperti apa? Oh, yang selama ini saya tidak mau olahraga, saya mau olahraga. Kenapa saya mau berolahraga? Karena saya ingin badan saya itu bukan langsing tapi ideal misalnya. Supaya bagaimana? Supaya saya berpakaian kelihatan enak, supaya saya lebih sehat. Nah, ini kan keuntungan-keuntungannya. Nah, dan harus ada komitmen kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu nanti. Nah, itu kira-kira nanti setelah kita selesai materi ini, itu sama-sama nanti kita diskusikan di WA grup kita. Ya kan? Apakah ada di antara kita yang mau menceritakan, oh saya selama ini setelah mendengarkan sharing dari Pak Jul, saya mau merubah kebiasaan saya yang seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ya, karena saya tahu kebiasaan yang saya lakukan ini buat saya sendiri merugikan nih. Ya kan? Misalnya merokok. Rokok aja contoh paling ini. Sekarang kita langsung berpikir aja, tapi dalam keadaan, makanya kita bisa namanya self hypnosis. Di rumah nanti berpikir aja, kalau saya merokok kebiasaan saya lama ini, apa sih kerugiannya buat saya? Catat semua kerugiannya. Dan secara emosional, masukkan ke dalam alam bawah sadar saya mengganggu keluarga saya, mengganggu orang lain, mengganggu keuangan saya gampang kena sakit, dan benar-benar konsentrasi. Nah, baru saya mau membuat kebiasaan saya baru. Kebiasaan baru saya apa? Saya mau berhenti merokok. Nah, berarti kebiasaan saya yang baru, pertanyaan ketiga, saya mau berhenti merokok. Kalau saya berhenti merokok, pertanyaan nomor 4-nya, apa keuntungannya buat saya? Oh, saya kalau berhenti merokok, saya lebih sehat. Saya lebih maco. Saya sendiri yang menentukan saya maco atau enggak. Nah, ketika kita konsentrasi masuk ke alam bawah sadarnya untuk menentukan itu, nggak perlu terapi ke orang hipnotis. Kita bisa menghipnotis diri kita sendiri untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang ingin kita rubah. Ya, mungkin itu aja karena waktunya sudah hampir 1 jam. Mungkin nanti kita diskusi aja. Kalau ada nanti waktu, mungkin Bu Dona bisa atur lagi waktunya. Kita belajar misalnya entah hipnosis, entah itu NLP, Neuro Linguistic Programming, dasar-dasarnya aja. Karena kalau trainingnya bisa seminggu. Ya, mungkin garis-garis besarnya supaya paling enggak saya bisa mengatur diri saya bisa mengatur pola pikir saya bisa hidup lebih sehat, apapun masalah, saya selalu hidup bahagia. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Terima kasih, semangat pagi.